yang manfaat. Amin ya Allah. Yang saya hormati para guru-guru saya, Ustadz Ikhwan MPD, Ketua MUI Pangkapan Jaya, Kiai Haji Dahlan, dan juga Ustadz Mukhlisin, para kiai yang lainnya, para ustadz yang lain yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak RW, Bapak RT semuanya yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semuanya biar tambah berkah, pulang bisa pergi ke Mekah, Amin. bisa tawaf ngelilingi Ka'bah, Amin. bisa ukuf di padang Arafah, Amin. bisa sa'i antara Safa dan Marwah, Amin. bisa ziarah di makam Nabi di Madinah, Amin. bisa pulang selamat sampai rumah, Amin. duitnya melimpah ruah, Amin. bisa beli buat sawah, Amin. beli rumah yang megah, Amin. mobil yang mewah, Amin. asal jangan istri nambah. Amin. Amin Pak. Bapak-bapak nggak amin, ibu-ibu yang amin. Kenapa? Karena orang kalau punya duit dikit, ini orang kampung saya nih, kalau punya duit dikit udah pengen nambah lagi bininya. Mudah-mudahan orang sini mah enggak ya. Atu aja nggak habis ya Pak ya. Atu aja pusing nggak? Pusing katanya Bu. Atu pusing apalagi 4. Makanya orang kalau punya bini 4, julukannya apa? Julukannya Superman. Punya bini 4, julukannya Superman. Kalau istrinya 3, itu namanya Powerman, hebat. Istrinya 2, gentleman. Istrinya 1, cemen. Sadiwan cemen, sama saya. Saya dong. Mudah-mudahan atu juga sampai akhirat. Pertama dan yang paling utama, tidak pas dan pantas untuk memulai pembicaraan saya kecuali kata puja yang menjadi penghias jiwa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kata puji penghias hati kehadirat Allah Rabbil Izzati yang tak pernah henti-henti memberi kita nikmat dan rizki yang selalu kita nanti-nanti sejak dini sampai mati, bahkan sampai nanti. Mudah-mudahan kumpul kita kali ini menjadi bukti kalau kita hamba yang berbakti pantas masuk ke surganya Allah yang maha suci. Banyak bidadari yang siap melayani dari malam sampai. Bukan begitu Pak Haji? Amin. Nih Pak Haji yang pengalaman nih. Ada. Pak Haji Safi, Pak Haji Zainal. Yang kedua, salawat beriring salam yang tidak akan pernah berkarat kehadiran seorang pemimpin umat kelak yang akan jadi juru penyelamat di akhirat dengan cara memberikan syafaat. Beliau bukan seorang camat, tapi hidupnya sangat terhormat. Yang adalah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para kiai yang saya hormati, mohon maaf ini saya belakangin. Kita datang ke sini 2 bulan lebih kita libur karena puasa bulan Ramadan. Kenapa? Kita lebih utama puasa karena puasa hukumnya wajib. Coba bayangkan kalau bulan Ramadan nggak ditutup ngaji, wayang gini nih, pada mau datang nggak? Apalagi baca Quran 1 juz mulut meniran, kira-kira sanggup nggak? Makanya ditutup sementara, biar apa? Puasanya khusyuk, karena puasa wajib. Apalagi orang kita, saya ini mah kalau kumpul deh dikit ngomongin orang, ya kan, nggak boleh ngelihat orang. Tuh bocah pakainya begitu amat kan, udah jelek bajunya nggak matching. Tuh dosa nggak? Kata Allah, Allah tidak akan menerima man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillah hajjah. Allah tidak butuh puasa orang yang berkata dan berbuat jelek,
Maka menghindari perbuatan itu, pengajian ditutup. Kumpul bahaya. Pakai pakaian jelek diomongin, pakaian bagus, tuh bocah tumben pakaian bagus. Ngutang sama siapa? Tuh. Kredit berapa kali bayar? Tuh, dosa nggak begitu? Sujud. Ya, maka ditutup sementara. Khusyuk kita puasa, biar puasa kita itu ternilai dapat nilai yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa puasa itu? Intinya adalah la'allakum tattaqun. Puasa itu menciptakan orang menjadi bertakwa. Takwa itu apa? Bukannya takut sama yang tua, ya kan? Takwa dijita ketawa, bukan juga. Ya, takwa dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anin nas. Nah, jadi sekarang kita introspeksi nih. Kita udah puasa kemarin nih. Sekarang udah bulan Syawal, udah lewat. Kira-kira kita dapat nggak predikat takwa dari puasa kita? Maka indikatornya apa? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i. Indikator orang bertakwa yang pertama adalah suka bersedekah, senang bersedekah, selalu bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi sekarang introspeksi kita nih. Kalau kemarin nih sebelum puasa kita pelitnya naudzubillah. Sekarang kalau rada-rada baik berarti ada tanda indikator kita jadi orang bertakwa. Tapi kalau seandainya kemarin sebelum Ramadan pelitnya naudzubillah, selesai Ramadan tambah pelit, koret, medit, buntut gasiran, pantat kuning, berarti dia tidak sukses jadi orang yang muttaqin. Puasanya gagal. Puasanya gagal. Tuh. Jadi mulai hari ini kalau kita kepengen jadi orang yang muttaqin, sedekah. Infakkan sebagian harta kita. Manfaatnya besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi lau akhartani ila adalin karib fa asaddaqo. Kata Allah, sedekah itu kalau seandainya nih mayat di dalam kuburan aku bangkitkan, itu mayat akan sedekah. Kenapa? Karena yang dikubur sekarang nih udah ngerasain betapa besarnya manfaat sedekah. Naungan besarnya, naungan sedekah yang dia lakukan di dunia itu sangat luar biasa di kuburan. Makanya dia kalau minta sama Allah, ya Allah bangkitin saya di dunia sebentar aja, saya mau sedekah. Tuh, jadi nggak ada mayat bangun pengen sholat, nggak ada. Pengen haji apalagi kelamaan itu mah, ya kan? Nah, maka yang di dalam kuburan aja nih pengen kembali ke dunia cuman kepengen sedekah. Ya, oleh karena itu biasakan kita bersedekah. Selain juga pahalanya besar, sedekah juga itu ternyata bisa menambah rezeki. Orang kita nih kalau ngomong, gua kalau punya duit gua sedekah. Bisnis gua nih 1 miliar, kalau gul gua sedekah 10 juta buatkan Rahmah. Ngomongnya belum punya duit, baru pas sudah punya beda lagi. Itu mah gak di mana-mana ya. Maka ada ungkapan yang bagus, ya kan? Bersedekah jangan nunggu kaya, sedekahlah maka kamu jadi kaya, ya kan? Sedekah jangan nunggu kaya, tapi bersedekahlah kamu maka akan jadi kaya. Tuh. Jadi apapun kondisi kita, kaya, miskin, susah, senang, tetap sedekah. Ya, karena sedekah solusi segalanya. Apalagi, ya kan? Cerita sedikit nih, tahadus menikmah. Saya guru ngajar di Sanawiyah, tapi masih honor Ustaz Iwan. Ya kan? Satu hari ada yang ngasih
baju. Ya kan kalau guru biasa dikasih baju ya, namanya juga dikasih. Kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Ukuran pas, warna kagak pas. Ya kan? Akhirnya saya kasih orang itu. Saya kasih orang pas, dia seneng banget. Itu baju saya dipakai terus sama dia. Saya bahagia. Makanya ibu, bapak, kalau dikasih sama orang, apapun kita pakai. Baju dipakai. Kenapa? Orang yang ngasih seneng. Kalau kita dikasih makanan, makan walaupun cuma sedikit. Kenapa? Orang seneng. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak lama kemudian ada yang datang lagi, ngasih saya baju satu setel, baju koko sama sarung. Bayangkan, saya ngasihnya cuma satu, tapi dikasih sama Allah sesetel, koko sama sarung. Nah, luar biasa kan kata saya. Akhirnya itu baju koko sama sarung saya kasih orang lain, saya kasih lagi, harapannya biar dapat banyak. Sampai sekarang nggak ada yang ngasih. Niatnya ternyata niat itu penting, ya kan? Tapi tadi yang saya katakan, segala sesuatunya harus dipaksakan. Pertama harus dipaksa, ya kan? Sedekah nungguin ikhlas sampai puyuh bebuntut gak bakal sedekah, Pak, ya kan? Harus paksakan dulu. Sholat, gue mah gak mau sholat ke masjid, kenapa? Belum ikhlas. Nah lu paksakan dulu, semua harus dipaksa. Dan yang enak harus ada yang maksa. Kalau ada yang maksa, akhirnya kita terpaksa. Kayak anak kita kan, subuh bangun nggak? Kalau nggak bangun gue siram loh. Baca bangun nggak? Terpaksa nggak? Lama-lama jadi apa dia? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa jadi bisa. Lama-lama luar biasa. Jadi jangan nungguin ikhlas untuk beramal, paksakan dulu. Tuh, jadi yang namanya sedekah luar biasa. Ada lagi manfaat sedekah itu menghindarkan dari daripada musibah dan bencana. Dalam kitab Tanquhul Qaul diceritakan, satu hari ada di satu kampung ada sekeluarga. Di samping rumahnya itu ada pohon besar. Nah, kebetulan di atas pohon itu ada sarang burungnya, burung merpati. Nah, satu hari bininya ngomong, "Bang, hari ini kita nggak punya lauk nih. Kayaknya itu di atas ada sarang burung, ada anaknya. Gimana kalau anaknya kita makan, Bang, buat menu hari ini?" Oh, suaminya setuju. Diambillah tuh naik, digorenglah itu, dimakanlah. Nah, ini merpati induknya nggak terima, lapor sama Nabi Sulaiman. "Tuan, saya mau lapor. Kenapa? Saya nggak redo, nggak ikhlas." "Emang kenapa?" "Anak saya diambil sama si Fulan, dijadikan menu makan hari ini." "Oh begitu, siap, kalau gitu laporan saya terima, akan saya tindak lanjuti, si Fulan akan saya panggil." Dipanggil lah tuh si Fulan, dinasehatin, disuruh tobat dan berjanji tidak akan ulangi lagi. Nah, akhirnya si Fulan sudah berjanji. Bulan-bulan berikutnya ini burung netes lagi, punya anak lagi. Istrinya ngomong lagi, "Bang, kayaknya udah ada anaknya lagi tuh, Bang. Kemarin enak, sekarang ambil lagi, Bang." Apa kata suaminya? "Maaf Mama, aku sudah berjanji sama Nabi Sulaiman tidak akan ngambil lagi itu sedekah, tidak akan ngambil itu anak burung, karena induk merpati tidak redo." Apa kata bininya? "Abang dengerin Nabi Sulaiman apa dengerin saya? Nabi Sulaiman emang ngasih makan kita? Emang dia tahu kalau kita ini lagi susah? Hah? Kalau bini doang ngomong gitu, siapapun takut, ya kan? Termasuk saya," kata saya. Makanya ibu kalau mau laki jangan galak, tuh, ya kan? Makanya waktu pacaran Ustaz Ikhwan, dulu cerita nih ya, orang sekarang juga begitu kali ya. Itu pacar dipuja-puja, ya kan? Selalu dipuji-puji, fotonya selalu dilihat, ya kan? Bahkan dikasih julukan, apa julukannya? Bidadari tak bersayap. Ciailah, mantep. Udah punya anak 2, julukannya apa? Mak lampir tanpa tongkat. Ngomong baik, cerewet banget, ya kan? Ya, jangan begitu Ustaz Ikhwan. Tetap
bidadari tanpa sayap, ya kan? Emang kodrat wanita itu dikasih sama Allah, itu otaknya bisa merekam, memorinya itu sampai 2000 kata, ya kan? Dalam psikologi dikatakan seperti itu. Maka kalau perempuan hari ini nih, itu otaknya bisa merekam 20.000 kosakata, dan hari ini harus habis. Makanya perempuan banyak ngomong, biarin saja. Suami laki-laki itu paling banyak 9.000 kata. Makanya suami kalau pulang kerja, istri curhat dengerin baik, bang besok kondangan ngulangin baskom, terus ono baca sunat, kemarin dia ngasih anak kita besok ngasih bang, besok ujian buat cono belum dibayar, ya kan? Dengerin baik suami mah. Kenapa? Karena istri ngomong cuman ngabisin kosakata yang ada di otaknya. Kita ngomong iya, kalau perlu tekep kuping. Kenapa? Karena istri ngomong cuman pengen didengerin, ya kan? Tuh jangan dilawan. Kalau dilawan habis, sampai kapanpun diungkit lagi. Kesalahan kita yang dulu diungkap lagi. 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu lagi. Jangan dilawan sama perempuan mah, ya kan? Begitu Bu ya? Ya emang gitu. Makanya tadi si Fulan tadi ketika dibentak sama bininya, sama Nabi Sulaiman, nasihatnya enggak mempan, langsung pergi naik ke pohon, naik lagi, diambil lagi, dijadikan menu hari itu. Induk merpati datang lagi ke Nabi Sulaiman. Tuhan, bagaimana sih janjinya? Katanya mau nasihatin. Si Fulan katanya sudah taubat, kok ngambil anak saya? Nabi Sulaiman marah. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil anak buahnya, jin 2 orang. Pokoknya jin, lu jagain tuh pohon. Kalau ada yang naik, siapapun si Fulan, dia naik, lu tarik ke kakinya, biar jatuh sampai patah. Wah, akhirnya dijaga tuh jin, pohon tadi sama jin. Nah besoknya si Fulan mau naik, tiba-tiba baru beberapa panjat ada pengemis datang ke rumahnya, minta-minta. Nah si Fulan turun, mikir apa yang gua kasih, gua nggak punya apa-apa. Akhirnya cuma segenggam gandum dikasih loh. Si pengemis tadi seneng, girang, pulang dia. Nah apa yang terjadi? Sejak itulah si Fulan dikawal oleh 2 malaikat. Akhirnya apa? Ketika dia naik, itu jin tadi tidak bisa mendekati si Fulan. Akhirnya sampai selamat dan sampai ngambil anak merpati dan sampai digoreng. Lalu laporan lagi tuh induk merpati ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini udah kurang ajar, kelewatan ini si Fulan. Emang kenapa? Masih ngambil anak saya. Lah, bagaimana ceritanya? Kan pohon udah dijaga sama anak buah saya. Dipanggil anak buahnya, jin sini. Lu gimana sih, kan gue bilang disuruh jagain pohon, lu nggak ngargain gua, makan gaji buta lu, ya kan? Jagain gitu dong nggak bisa. Apa kata si jin? Maaf, udah dijagain Tuhan. Terus ketika dia mau naik, dia sedekah dulu. Ketika sedekah, sejak itulah dia dikawal oleh 2 malaikat. Maka ketika saya mau tarik kakinya, saya duluan yang dilempar sama itu malaikat. Saya mental jauh sampai ke Masrik. Ini baru pulang. Untung Google Map-nya tepat. Kalau kagak saya keder ini. Kejauhan saya, bener, iya. Tak satu lagi belum mana? Kemana itu, mendem kali ke langit. Lempar saking kencengnya sama 2 malaikat. Subhanallah. Artinya apa? Kalau kita bersedekah, benar kata orang kita dulu, itu dijauh dari musibah dan bencana. Makanya ada sedekah tolak bala. Maka indikator orang yang bertakwa adalah selalu bersedekah. Dalam keadaan senang, susah, sempit, kaya, dia selalu bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya wal kadzibinal ghaidho. Indikator orang yang bertakwa adalah menahan amarahnya, emosinya terkendalikan. Kalau sebelum puasa kemarin kita suka marah-marah, emosi sama bocah, kesel bayar apa, ibu sama laki rasanya gedek baik, kalau ngomong kasar banget. Habis Ramadan kok kita terkendalikan, berarti
kita sudah dapat yang namanya derajat muttaqin. Orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ngomongnya enak. Kalau dia ngomong urusan beres. Kalau dia ngomong udah tidak ada cerita lagi. Ya kan? Tidak pakai emosi. Tidak marah-marah. Nah, jadi kalau kita pengen dapat derajat muttaqin, dari sekarang belajar. Setelah kita puasa kemarin tuh, puasa kan kemarin latihan. Ya kan? Latihan nggak makan, nggak minum, nggak ngomong kasar. Nah, sekarang ini kita praktekkan. Ya kan? Kemarin, kenapa ibu, bapak kita Ramadan itu gampang ibadah? Ibu-ibu malam kalau bulan Ramadan bangun jam berapa? Jam 2, jam 3 bangun ya? Ngapain? Masak kan? Kadang-kadang nungguin nasi mateng ngapain? Sholat kan? Belum mateng juga itu kita baca Quran kan? Kenapa bisa? Sekarang ada nggak sekarang bangun jam 2, masak, sholat, ada? Kata lakinya lu ngigo ya? Itu sambet setan mana? Wah gini udah bangun, udah masak. Nggak ada yang sanggup. Ya kan? Siangnya kita puasa, malamnya fantastik jumlahnya 23 rakaat. Capek nggak? Capek, tapi kenapa bisa? Orang sekarang ada nggak yang puasa nih, orang sini nih, pulau nih, jamaah ini nih, yang sebulan ini nih puasa 30 hari ada nggak? Jarang, nggak ada kali kiai ya. Bahkan sunatnya di 23 rakaat. Jamaah Kanjur Rahmah ada yang semalaman sholat sunatnya 23 rakaat. Siang puasa, malam sholat. Kalau disuruh mampu apa mampus? Mampus kita Pak. Tapi kenapa Ramadan kita bisa? Itulah yang disebut dengan apa? Hidayah Allah turun di bulan Ramadan. Wasul silati sayatin. Setan itu dibelenggu, tidak menggoda. Makanya orang tolol bin goblok kalau Ramadan nggak ibadah. Kenapa? Orang dikasih kemudahan kok. Siapa yang disalahin Ramadan? Kalau sekarang kenapa lu nggak puasa? Setan goda gua. Kenapa lu nggak sholat? Kaki gua dipegangin sama setan. Masih bisa ada alasan. Kalau Ramadan siapa yang disalahin? Ya kan? Maka sangat bodoh dan rugi orang di bulan Ramadan tidak ibadah. Karena Allah kasih kesempatan yang baik luar biasa. Makanya kita mohon ya Allah, pertemukan dengan Ramadan. Artinya apa? Hanya Ramadanlah yang bisa menggapai surga. Di luar Ramadan sulit kita masuk surga. Doa kita nggak bakal susah diterima, ya kan? Ibadah kita nggak bener, susah dan sulit di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan doa dikabulkan. Ibadah gampang, pahala dilipat gandakan. Keluar Ramadan itu kita dosa habis. Tuh. Dan yang ketiga indikator daripada orang bertakwa adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Tuh, makanya ini ada halal bi halal. Artinya apa? Setelah kita puasa, ibadah full, dosa kita sama Allah habis, sekarang tinggal kita minta maaf sama manusia, memaafkan. Jangan minta maaf doang, tapi juga kita memaafkan orang. Tandanya apa kalau kita mau maafkan orang lain? Jabat tangan. Apalagi pelukan. Simbol kalau dia itu sudah ikhlas. Ada orang yang gak ikhlas, ada gak? Gua maafin, salaman gini doang. Tuh belum ikhlas. Salaman dikit doang. Salaman pas, tapi muka dibuang. Tandanya belum ikhlas. Ya kan? Jadi kalau simbol orang ikhlas, salamannya benar. Kalau enggak pelukannya benar. Ya kan? Tuh, tapi kalau utang nggak bisa lunas ya. Ntar salaman pelukan utang lunas ya. Yang nggak bisa utang mah pelukan sampai berapa kali juga nggak bakal lunas, ya kan? Itu mah kesalahan aja, ya. Nah, jadi di momen halal bihalal ini nih, mumpung kita masih hidup, minta maaf dan memaafkan orang lain. Kenapa? Ini sangat penting ibu. Karena dalam satu hadis dikatakan ada yang namanya muflis. Siapa itu yang muflis? Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Ketika dia di dunianya rajin puasa, sholat, pokoknya luar biasa ibadahnya. Pas mati, banyak yang datang. Pak malaikat, kenapa?
Si Fulan di mana? Di surga. Tar dulu. Kenapa? Dulu waktu di dunia dia ngatain saya. Belum minta maaf, saya sakit hati. Terus apa? Saya minta pahala dia. Tuh kan diambil. Terus datang lagi tetangganya, iya saya juga dulu diomongin sama dia. Suami saya dikatain sama dia. Dia belum minta maaf. Terus saya minta pahala dia. Terus datang lagi orang sono, datang berduyun-duyun ngambil pahala dia. Lama-lama pahalanya mana? Habis. Masih datang lagi, kata dia, kata si Fulan, ya malaikat, pahala saya udah habis. Terus bagaimana? Datang lagi orang, kalau gitu dosa saya kasih dia. Jadi minus dia di akhirat. Gara-gara apa? Tidak mau minta maaf dan memaafkan orang lain. Maka ibu bapak jangan mati dulu kalau belum minta maaf. Karena minta maaf dah, habis ini pada ya jangan. Yang penting udah ikhlas, redo semuanya, tuh enak, mau mati sekarang juga enak. Kenapa? Yang lainnya udah pada redo dan ikhlas. Tuh, maka jangan ada tinggalkan dosa di antara kita. Ya kan? Maka ada halal bihalal untuk saling memaafkan. Gitu. Kira-kira cuman begitu doang. Saya mohon maaf, ini bukan niat guruin, cuman dipaksa saya sama guru saya suruh tampil. Padahal mas saya bukan siapa-siapa ya ibu ya. Kita doakan guru kita ini biar panjang umur, sehat, santrinya berkah semuanya. Semuanya yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Yang punya masalah Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah ada pasangan dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan jadi keturunan yang salihin dan salehah. Anak kita yang sedang belajar Allah mudahkan dalam belajarnya, dikasih ilmu yang manfaat, dijadikan anak yang saleh dan salehah. Yang belum dapat kerjaan Allah kasih kerjaan yang layak. Yang sudah kerja, yang sudah usaha Allah berkahi usaha dan kerjaannya, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah beri kesempatan buat pergi ke Mekah haji dan umroh, dan kita dijauhkan dari segala musibah, bencana, penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena kita ini khatmul Quran, saya ada cerita nih. Al-Quran itu ternyata memang kata Nabi, salasun yajidna fil hibji, 3 perkara yang bisa menguatkan daya pikir. Jadi kalau pengen anak kita cerdas, daya tangkap kita kuat, 1, puasa, 2, baca Quran, 3, siwak. Nah, itu 3 amalan yang bikin anak kita semuanya cerdas dan pintar. Maka jangan pernah dilewatkan baca Quran. Ceritanya di mana? Saya punya teman dulu kuliah di Bandung. Nah, namanya Abdul Muta'ali, sama saya. Beliau ini kuliah cuma 2 tahun. Orang paling cepat 4 tahun, tapi dia 2 tahun. Apa resepnya? Dia baca Quran sehari 5 juz. Jadi sehari 5 juz. Berarti dia tamat seberapa kali? 6 hari tamat, 6 hari tamat. Ini otaknya super cerdas. Belajar apapun dia cepat masuk. Ya kan? Maka dia kuliah ngambil tulisan atas 2 tahun selesai. Artinya apa? Pemicu buat kita orang tua, yuk ajarkan anak kita Al-Quran. Bahasa Inggris belakangan, matematika belakangan, baca Quran aja perbanyak. Kenapa? Karena itu bisa mencerdaskan otak. Ya kan? Mudah-mudahan dengan ada Kanjur Rahmah ini, kampung kita ini anak-anaknya jadi orang yang cerdas. Waqad jurjali jadi sepi burun wala burun lima jari alisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan kan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat kan dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.